Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan kembali terkait dengan pemahaman norma, kode etik, dan sanksi dalam akreditasi sekolah atau BAN SM. Dengan saya, Neng Nenden Mulyaningsih dari PCA kelas 2. Oke, pokok pembahasan utamanya yaitu 3 hal tadi, norma, kode etik, dan sanksi. Kita pahami bersama sebagai pengantar yang namanya norma itu adalah suatu nilai utama yang dianut bersama sebagai pedoman berperilaku. Sementara kode etik adalah aturan tertulis yang mengandung norma dan asas yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik. Sementara sanksi adalah hukuman yang diberikan oleh suatu lembaga, instansi, kelompok tertentu atas pelanggaran kode etik. Baik, yang pertama di sini terkait norma pelaksanaan akreditasi, di mana BAN SM menyatakan ada 8 norma dalam pelaksanaan akreditasi. Yang pertama yaitu kejujuran, ya semua pihak baik sekolah madrasah, asesor, dan BAN SM juga itu harus jujur. Lalu yang keduanya mandiri, ya sekolah atau madrasah, asesor, dan BAN SM provinsi tidak bergantung pada bantuan tekanan pihak lain dan bertentangan kepentingan ya dalam seluruh proses pelaksanaan akreditasi. Yang ketiganya profesionalisme ya. Artinya semua pihak itu memahami pedoman, pos, dan perangkat akreditasi. Lalu yang keempatnya keadilan, di mana asesor itu memperlakukan sekolah atau madrasah secara adil, tidak memandang itu swasta atau negeri, kota atau desa ya. Demikian pula BAN SM provinsi berlaku adil dan tidak berlaku diskriminatif. Lalu norma yang kelimanya adalah kesejajaran. Jadi semua pihak yang terlibat dalam proses akreditasi berada dalam posisi sejajar. Yang keenamnya keterbukaan ya, sekolah atau madrasah terbuka menyampaikan informasi, BAN SM dan asesor pun transparan ya dalam memberikan penjelasan. Yang ketujuhnya tanggung jawab ya, semua pihak harus bertanggung jawab terhadap informasi yang berkaitan dengan akreditasi. Dan yang kedelapan adalah menjaga kerahasiaan. BAN SM provinsi dan asesor harus menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam proses akreditasi. Nah, ini kode etik ya. Kalau kode etik dari asesor diantaranya itu menjunjung tinggi kejujuran dan objektivitas dalam niat, ucapan, juga perbuatan. Merahasiakan semua informasi tentang sekolah atau madrasah yang diakreditasi. Lalu memperlakukan sekolah atau madrasah, negeri atau swasta, jauh dan dekat ya. Status awalnya akreditasi secara adil. Kemudian menjaga kehormatan diri, rendah hati, lugas dalam berkata, bersikap, juga bertindak. Menciptakan suasana kondusif dan tidak menekan dalam melakukan kegiatan visitasi. Menghindari kesepakatan dalam arti negatif ya. Membangun kerjasama dengan tim asesor. Menyimak argumen yang disampaikan responden, fokus, dan mematuhi aturan yang berlaku. Nah, terkait kode etik sekolah atau madrasah, diantaranya ada 4, menjunjung tinggi kejujuran, menghindari kesepakatan dalam arti negatif, kemudian mendukung kegiatan akreditasi, dan yang keempatnya mematuhi aturan yang berlaku bagi sekolah atau madrasah. Nah, ini kode etik bagi BAN SM provinsi dan KPA ya, koordinator pelaksana akreditasi. Di antaranya yaitu menjunjung tinggi kejujuran dan objektivitas, memperlakukan sekolah atau madrasah secara adil, menjaga kehormatan diri, menghindari kesepakatan dalam arti negatif, membangun kerjasama ya dengan sesama anggota BAN SM provinsi ataupun KPA, lalu mematuhi aturan yang berlaku. Nah, ini sanksi-sanksinya yang ketiga ya. Sanksi-sanksi bagi asesor, di sini ada 3 kelompok, ringan, sedang, atau berat. Nah, sanksi ringannya diberikan surat peringatan dari BAN SM berdasarkan data atau informasi dari BAN SM provinsi dengan penjelasan pelanggaran yang dilakukan. Apabila sudah 3 kali melakukan pelanggaran ringan, maka masuk kategori pelanggaran sedang. Nah, pelanggaran sedang sanksinya yaitu diberikan surat peringatan dari BAN SM berdasarkan data atau informasi dari BAN SM provinsi dengan penjelasan pelanggaran yang dilakukan. Tidak diberikan penugasan visitasi minimal 1 tahun oleh BAN SM. Penundaan kesempatan juga mengikuti pelatihan asesor yang dilaksanakan oleh BAN SM ataupun BAN SM provinsi.
Sementara pelanggaran berat, sanksinya yaitu dinonaktifkan sebagai asesor Ban SM melalui surat keputusan dari Ketua Ban SM. Nah, lalu sanksi bagi sekolah atau madrasah. Nah, setiap sekolah ya ada sanksinya juga jika memang melakukan pelanggaran, yaitu pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh sekolah atau madrasah akan ditentukan sanksinya oleh Ban SM berdasarkan laporan, data atau informasi dan hasil kajian. Sanksi terberatnya yang akan diberikan adalah tidak terakreditasinya sekolah atau madrasah yang melanggar kode etik. Berat ya. Nah, lalu sanksi bagi Ban SM Provinsi atau KPA, yaitu setiap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ban SM Provinsi akan ditentukan sanksinya oleh Ban SM berdasarkan laporan, data informasi, dan hasil kajian kode etik Ban SM. Sanksi terberatnya yaitu pemberhentian dari keanggotaan Ban SM Provinsi. Adapun sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPA akan ditentukan sanksinya oleh Ban SM Provinsi. Sanksi terberat yang akan diberikan adalah diberhentikannya KPA oleh Ban SM Provinsi atas persetujuan Ban SM. Oke, barangkali itu saja terkait dengan norma, kode etik, dan sanksi-sanksi ya, baik untuk asesor, sekolah atau madrasah, dan juga Ban SM itu sendiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.